Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhisa Fitri, NIM saya 2234479 dari Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang membahas tentang jenis-jenis ice breaking. Teman-teman, definisi ice breaking adalah suatu kegiatan yang bisa memecahkan kebosanan sehingga para audiens dan para pendengar bisa membangun suasana yang menyenangkan dan kembali menjadi kondusif. Biasanya ice breaking ini digunakan ketika sudah waktu sudah mulai boring dan sudah mulai bosan ketika mendengarkan materi. Ice breaking juga ada tujuannya loh teman-teman. Tujuannya itu yaitu memecahkan dan mencairkan suasana yang kaku seperti es agar menjadi lebih nyaman, mengalir dan santai. Jadi ketika suatu kegiatan sudah mulai boring atau sudah mulai bosan, nah digunakanlah ice breaking ini agar mencairkan suasana serta menciptakan kondisi yang sejajar atau setara sesama peserta pelatihan. Jadi tidak adanya batasan ataupun minder ya, bahasa Gen Z sekarang ini adalah minder ketika berbicara dengan pemateri atau audiens. Selanjutnya itu adalah menghilangkan kesenjangan. Tadi itu ya teman-teman, kesenjangan kita untuk berbicara kepada sesama, berinteraksi gitu. Nah, sehingga diadakannya ice breaking ini adalah muncul persamaan dan kesempatan kita untuk maju ke depan ataupun untuk maju berbicara. Teman-teman, ada manfaatnya juga. Yang pertama itu mengarahkan otak agar berada pada kondisi gelombang alfa. Selanjutnya adalah membangun kembali suasana agar santai dan menyenangkan. Biasanya banyak acara-acara yang tidak santai ya teman-teman, yang sudah formal sekali sehingga banyaknya audiens itu merasakan keboringan ataupun merasakan kebosanan. Selanjutnya itu adalah membangun kembali suasana, menjaga stabilitas kondisi fisik dan psikis, menggugah semangat dan motivasi peserta. Ketika diadakannya ice breaking ini, maka para audiens ataupun pemateri itu bisa membawa semangat dan motivasi peserta khususnya, sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta agar tercapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita mendengarkan materi dengan enjoy ataupun dengan santai, pasti materi itu akan cepat masuk kepada kita teman-teman. Beda halnya ketika kita kaku, kita tegang mendengarkan pemateri berbicara, itu akan sulit untuk mendengar pemateri seperti itu. Selanjutnya itu adalah menciptakan, masih manfaatnya teman-teman, menciptakan suasana bagi peserta dan pengajar. Jadi menciptakan suasana yang nyaman. Nah, ketika suasananya nyaman, pasti pemateri pun akan maksimal memberikan materi dan peserta pun akan maksimal menerima materi tersebut. Sehingga bisa manfaatnya juga ada mengarahkan pendengar. Pendengar akan lebih fokus ketika sudah santai, terus pendengar juga fokus mendengarkan materi. Terus juga menciptakan rasa kedekatan. Tadinya yang sudah saya bicarakan di awal. Selanjutnya itu adalah membangun pendengar menjadi lebih cepat mudah dalam menyerap materi. Nah, tadi sudah jelas ya teman-teman, sudah disampaikan tadi di awal. Dan juga kita bisa merelaksasi otot kita yang tadinya tegang jadinya nyaman. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali jenis-jenis ice breaking. Tetapi yang saya sampaikan yaitu ada jenis yel-yel, jenis tepuk tangan, jenis menyanyi, jenis gerak anggota badan, jenis gerak dan lagu. Nah, banyak sekali kita temukan ice breaking ini jenis-jenisnya di pramuka misalkan, ataupun di pemateri-materi ketika kita mendengarkan narasumber. Dan ada efektivitasnya teman-teman. Prinsip-prinsipnya itu, yang pertama efektivitas, motivasi, sinkronizer, tidak berlebihan, tepat situasi, dan tidak mengandung unsur pornografi dan tidak mengandung unsur sara. Dan teman-teman,
Ice breaking juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya adalah membuat waktu terasa sangat cepat. Ketika kita enjoy melakukan acara atau mengikuti kegiatan, pasti waktu akan terasa cepat ketika kita nyaman. Selanjutnya adalah membawa dampak menyenangkan dalam pembelajaran, dan selanjutnya membuat suasana kompak atau menyatu. Kelebihan yang terakhir adalah kejenuhan yang dialami oleh pemateri oleh pendengar itu lebih cepat segera diatasi. Selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangannya adalah cenderung biasanya kalau lagi ice breaking itu pasti rame di ruangannya ya teman-teman. Selanjutnya itu ada ice breaking yang dadakan bisa membingungkan, kayak tiba-tiba ice breaking tidak ada instruksi. Nah, itu akan membingungkan para pendengar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.